Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bilaniga AI. Di video kali ini aku mau cerita sedikit ya tentang tarot teman-teman semuanya, karena ada beberapa netizen atau mungkin kalian yang masih penasaran ya, tarot itu sebenarnya apa sih? Tarot itu musrik kah? Tarot itu magic kah? Karena stigma yang terjadi atau pemikiran masyarakat kita itu masih beranggapan bahwa tarot itu sesuatu yang magic, sesuatu yang musyrik gitu ya, atau mungkin dilarang, atau mungkin ya itu persepsi masing-masing ya. Kalau aku bilang sih, tarot itu adalah perjalanan kita, energi yang dapat terrefleksikan, terbaca dari kartu tarot, dan bagaimana tarot reader itu bisa mengimplementasikan atau mungkin memproyeksikan dalam sebuah kisah dari energi yang terbaca dari tarot. Maka dari itu kenapa sih tarot atau mungkin tarot reader gitu ya. Tarot reader itu kenapa sih kok ada yang pembacaannya berbeda-beda gitu ya, ada yang mungkin persepsinya berbeda. Mungkin kalian kalau yang udah pernah tarot reading atau coba-coba baca tarot reading dari tarot reader A, B, C, semuanya tuh punya cara yang berbeda. Ya, karena memang ya balik lagi ya ke tarot readernya ya, mereka punya caranya mereka tersendiri dalam memproyeksikan si kartu-kartu ini. Ya, dan di kartu tarot itu ya teman-teman, ini semuanya memiliki simbol dan maknanya tersendiri. Ada makna, simbol ya, setiap kartu punya artinya masing-masing dari pertanyaan yang dilontarkan oleh klien kepada tarot reader. Misalnya nih, kalau misalkan ada yang tanya, gimana ya hubunganku sama pasanganku, kira-kira bisa berlanjutkah? Atau mungkin hubungan ini akan berakhirkah? Dari tarot reader itu sendiri, dia akan mengocok kartu ya sesuai dengan mungkin nama tanggal lahir klien, atau mungkin dari intuisinya tarot reader sendiri. Karena kita nggak baca tarot itu perlu intuisi ya. Nah, dari pertanyaan tadi misalnya muncul kartu ini, The Moon. Ya, The Moon ini sesuatu yang melambangkan pembaharuan. Jadi kalau misalkan dari pertanyaan, gimana hubunganku dengan pasanganku, berakhirkah atau berlanjutkah? Ini bisa berakhir, bisa berlanjut. Kalau aku bilang sebagai tarot reader ya, dari maknanya kartu New Moon ini sesuatu yang baru ya, bisa jadi ada perubahan kalau emang mau sama-sama memperbaiki egonya, tapi bisa jadi berakhir dengan menemukan pasangan yang baru gitu. Jadi setiap kartu ini ada implementasi energinya masing-masing ya dari pembacaan setiap klien. Terus kok bisa sih tarot reader kayak lagi cerita aja ya, apalagi kan kontenku ini ya teman-teman, kontenku ini kan kebanyakan ngebacainnya idol gitu kan. Dari awal aku merintis YouTube di sini tuh ngebacainnya idol Korean, aktor, artis gitulah ya. Terus pernah tuh ada yang komen, ah kakaknya ini cuman ngehalu doang, kayak gini mah dicari di internet mah ada berita tentang kedekatan si A si B, kayak gini mah gak usah dibacain tarot kali. Oke ya teman-teman, balik lagi ya, tarot itu kan ngebaca energi, sesuatu yang kita baca berdasarkan dari garis energi, timeline waktu saat ini, timeline waktu sebelumnya, kemudian pemikiran-pemikiran yang mungkin terbaca dari energinya mereka. Apalagi kan kalau idol itu kan kita kan bisa melihat langsung ya kan, tarot reader ini bisa melihat langsung dari fotonya, namanya memang ada di internet, memang ada di Google gitu ya, mau searching pun ada gitu. Tapi untuk seni dalam membaca tarot itu tidak seperti itu. Kalaupun ada kesamaan, misalkan kok baca tarotnya sama ya kayak berita yang di media, ah ini mah cuman dari media aja, cari-cari info di media aja. Balik lagi, tarot reader itu punya cara mempresentasikan
kartunya. Kalau aku sendiri, karakterku sebagai tarot reader, aku emang orangnya suka cerita. Aku orangnya emang suka ngecurcol. Jadi bahasa-bahasaku mungkin kadang seperti bahasa jurnalis, atau mungkin kayak bahasa gaul, atau mungkin bahasa-bahasa ya nggak tahu ya gimana kalian menangkapnya gitu. Karena emang aku pada dasarnya orangnya bawel ya, terlihat di video. Aku tuh sering banget bikin video 1 kali take doang, tanpa edit, tanpa revisi. Karena emang pada dasarnya orangnya udah suka ngobrol, suka ngomong. Aku sendiri perjalananku sebagai tarot reader itu udah dari tahun 2015 sampai sekarang. Berarti mungkin sekitar ada 10 tahun lebih kali ya, 11 tahun kali ya aku menekuni profesi tarot reader ini. Walaupun kalau di YouTube aku sendiri di sini, di YouTube ini aku jarang ya bikin video gitu, karena aku lebih sering live streaming di TikTok atau mungkin ke platform-platform yang lain ya teman-teman semuanya. Dan tentunya aku juga punya klien ya, punya klien yang memang datang dari berbagai daerah gitu. Kadang ada suka meet up tarot. Kalau aku di Semarang tuh ya, kalian yang di Semarang kalau mau meet up tarot sama aku, boleh, bisa banget. Terus kalau misalkan yang luar kota, ya online tarot private reading gitu deh teman-teman semuanya. Jadi ini aku pengen ngejawab kalian-kalian yang suka bilang, ah kakaknya ini cuman bikin tarot, ini cuman apa, tarot itu musrik, tarot itu nggak boleh, dan lain-lain, tarot itu magis dan yang lain-lain. Itu balik lagi ke pemikiran kalian ya. Kalau aku sih tidak bisa mencegah, aku tidak bisa menghapus pemikiran orang-orang yang menganggap tarot itu musrik dan yang lain-lain ya. Balik lagi, tarot itu banyak sekali maknanya, banyak sekali hal positifnya, tergantung bagaimana kamu mau menyikapi, tergantung bagaimana kamu mau mengambil value-nya gitu. Karena ya tarot itu nggak jauh berbeda dengan psikologi ya teman-teman, karena memang ada psikologi tarot, ada energi juga bisa kita pelajari loh. Kalau kalian belajar ya di channel YouTube lain tuh, ada yang pernah ngebahas channel YouTube-nya siapa ya? Kayaknya Ghost Rider Indonesia ya, yang dia itu mendeteksi energi dari alat-alat modern. Ya, sebenarnya energi emang bisa dipelajari dan bisa dideteksi, termasuk ya ini ya pembacaan tarot ya. Tarot itu kita di kartu kayak gini ada beberapa simbol, makna, dan ini pun juga bisa terpancar energi seseorang juga. Jadi selama 11 tahun aku menjadi tarot reader, itu udah selalu bisa ngebaca gitu energi dari orang-orang, dari klien-klien yang datang ke saya. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi balik lagi sih, tarot itu mau musrik mau apa, balik lagi ke kalian bagaimana cara kalian menerima, cara kalian mengambil sisi positifnya gitu teman-teman semuanya. Kalau tarot reader tuh memang punya caranya masing-masing lah ya dalam ngebacain tarot. Jadi kenapa kok tarot-tarot yang aku bacain kayak idol-idol Korea itu bahasanya kayak orang cerita, kayak orang ngehalu ya, karena aku orangnya emang suka cerita gitu. Oke, aku di sini sambil ngebacain pesan semesta ya buat kalian yang menonton videoku di sini. Aku kasih nih pesan semesta untuk kalian, apalagi kan kondisi sekarang lagi banyak gonjang-ganjing ya guys, terutama dari karir, ekonomi ya, semuanya lagi berdampak. Aku tarik energi secara generalnya aja ya, yang ada di sekitar gimana gitu. Dan ini pesan semestanya nih untuk kalian semua. Memang ini lagi masa yang sulit ya, masa-masa yang sulit bagi kalian yang mungkin lagi mau merintis karir atau lagi mau memulai usaha. Ini mungkin bagi kalian yang bisnisnya habis hancur atau mungkin habis-habisan dan kalian lagi memulai sesuatu yang baru gitu ya. Ini harus sabar aja sih. Memang saat ini fasenya harus sabar, harus bisa ikhlas, harus bisa merelakan ya. Jadi apapun yang sedang kamu tuju, apapun yang sedang kamu kerjakan, terus kamu kok kayaknya lagi merasa kehilangan besar-besaran ya, entah itu soal asmara, pekerjaan, karir, bisnis, kamu harus sabar dulu. Kamu harus tunggu momennya, tunggu waktu yang tepat untuk nantinya kamu bisa bangkit lagi, kamu bisa menata lagi. Ini masih ada jalannya ya, jadi jangan patah semangat. Ya, kamu jangan putus asa, nggak usah bimbang, nggak usah galau ya, nggak usah
menyalahkan keadaan atau menyalahkan diri kamu sendiri. Ini bukan waktu untuk kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu masih bisa bangkit, kamu masih bisa berbenah. Ya, apapun yang sedang kamu hadapi, mau itu putus asmara, mau itu karir, pekerjaan, mau itu bisnis, ya harus sabar. Harus sabar, yakin. Yakin dengan dirimu, kamu bisa mencapai sesuatu yang baru, kamu bisa melakukan perubahan. Jadi kuncinya memang harus lakukan perubahan, sabar, lakukan semuanya, polanya seperti dari awal ya. Sesuai dengan rencana kamu awal ini di sini. Harus sabar banget, bisa ikhlas, ya, terus pelan-pelan benahi semuanya. Ini kamu akan bisa mencapai sesuatu yang baru. Ada hal baru yang akan kamu gapai di sini. Ya, ini energi yang aku baca dari secara general untuk kalian semua, kita semua. Jangan berputus asa dengan apa yang sedang kamu lakukan atau kamu hadapin sekarang. Semuanya masih ada jalannya. Jadi harus bisa bangkit, semangat lagi. Oke, teman-teman semuanya. Thank you ya yang udah nonton video YouTubeku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.